Oke guys, hari ini kita nggak mancing guys, mau bercerita guys pengalaman saya yang kemarin terakhir mancing guys. Udah 2 hari mancing, jadi ada kejadian aneh ya, atau yang tidak bisa saya lupakan. Tapi sebentar lagi guys, kita mau bikin kopi dulu. Oke guys, sebelum kita cerita untuk pengalaman saya mancing kemarin, kita seruput dulu kopinya yang kita bikin. Oke guys, minum kopi dulu guys, yuk. Seger guys, kita mau lanjut guys. Oke. Ini kita menceritakan terakhir ngetrip kemarin tuh hari Minggu guys. Hari Minggu kita berangkatnya hari Jumat, berarti 2 malam. Kronologinya di perjalanan itu di spot memang sangat ini guys, ekstrim guys. Jadi dari kemiringan 90 derajat, tinggi itu 150 meter di sebelah Gunung Lade. Ini anggap seperti panjat tebing guys. Jadi di perjalanan itu kita kadang merangkak guys, di tebing itu pegangan. Saya juga ada bawa tali guys. Nah, tali kita ada 2 dipersiapkan ini, 30 meteran guys. Sebentar kita ambil talinya guys. Nah ini dia. Oke, ini alat kita untuk turun. Ini panjang 30 meter untuk yang ekstrim. Ini biasanya kita ke spot yang tempatnya udah banyak barakuda. Apa disebut itu namanya spot pakusan. Yang pertama. Kalau spot GT-nya aja di belakang itu spot pagede. Terus ada lagi spot lagi pas lagi. Nah, sekarang berhubung kita udah explore semua, teman-teman sudah pengen mencicipin spot itu, kita sedang ngetrip, banyak tempat kita itu udah ketempatin. Saya bersyukur guys, mudah-mudahan teman-teman kita para angler semua bisa merasakan bait sama ikan besar. Nah, kita mengalah guys, nyari spot yang ekstrim guys, yang susah sekali para angler untuk ininya mau ke sana guys. Jadi di spot Panunu, itu namanya spot Panunu, sebelah Gunung Lade. Nah, memang perjalanannya itu memang luar biasa guys, ketinggian itu 150 meter. Kita harus siapkan tali juga guys. Kita kadang merangkak di tebing itu, saking susahnya. Di spot di mana kala itu ada jalan agak bagus sedikit, habis itu jadi kemiringan udah 90 derajat. Kita udah nggak mungkin, kita harus pakai tali. Tempatnya coret. Bismillah. Nah, terus hati-hati. Hah? Rono angkatan Rene Anditi. Bentar guys, bantuin guys. Sampai di spot udah jam 4 itu guys, kita pas hari Jumat kita ngetrip. Jadi jam 4 udah sampai lokasi, kita ngadakan pelemparan. Lemparan pertama, kedua, ketiga. Kita berdua sama teman saya, namanya Mas Mulyadi. Nah, sampai spot itu kita lempar, kita tunggu. Belum ada yang mau makan umpan kita berdua. Kita tunggu sampai malam, kita serang juga, mudah-mudahan malam ada makan. Sekitaran jam 9-an guys, ternyata ini dari joran saya itu disambar sama ikan hiu. Disambar sama ikan hiu, lari.
Terus saya hajar pakai leader 200 lb. Dah ternyata di tengah ininya putus guys. Karena kalau hiu itu pakai KL3 kita ini. Jadi semua kena kemakan di hop gini, jadi kena ke leadernya jadi putus guys. Kita juga bersabar, mudah-mudahan ada sambaran lagi. Kita tunggu. Nggak ada sampai menjelang jam 4 pagi guys. Ada sambaran lagi. Tak sangka belut guys. Soalnya getarannya di joran itu kecil sekali. Duk 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 di joran itu. Setelah saya hentak, saya hajar pahit sama itu, disangkanya belut, ternyata lain guys. Itu jenisnya ikan amberjack yang nyambar. Kurang lebih beratnya 6,5 kilo. Soalnya kita nggak timbang guys, ini cuma perkiraan aja dari kita, lesan aja. Kita jelang sampai pagi guys, nggak ada sambaran lagi. Kita jelas kehabisan makanan guys. Kalau semalam kita usahakan naik, salah satu kita yang cari belanja untuk nyari makanan ke atas. Jadi Mas Mulyadi tetap di lokasi, tetap mancing. Cuman saya pesan sama beliau, kita harus di sini kalau walaupun sendiri pahit sama ikan besar harus hati-hati. Jangan lupa diikat talinya di jorannya itu biar enggak. Kalau kita nggak kuat, lepas aja biar tali yang main sama ininya biar ini. Soalnya kalau ikan makan itu nggak tahu kita apa ikan kecil, apa ikan besar. Biasanya di situ ada ikan monsternya yang besar. Jelang udah berapa jam saya naik sambil beli JFC guys. Sambil beli alat-alat yang lain seperti fosfor untuk ini, lampu penerangan untuk malam kita belanja juga. Sudah genap, langsung saya berangkat lagi ke spot, turun lagi guys, turun ke spot Panunu ini. Nah sore lagi sampai sana udah jam 2-an guys. Teman saya dia mancing, tapi belum ada sambaran. Saya bilang bersabar, mudah-mudahan ini. Ternyata di spot itu udah ada orang nyelam guys. Nyelam, jadi tempat spot kita itu kalau kita nggak mancing udah diobok-obok, ditembakin di bawah itu. Jadi predator di sana seperti ikan-ikan besarnya itu kemungkinan besar. Orang rumahnya udah diobok-obok, jadi enggan dia mau nyambar lagi. Nanti butuh waktu lama baru proses lagi. Kita sabar aja. Orang kita udah di spot, kita niat mancing, tetap aja fokus mau mancing. Sore jam-jam makannya ikan itu air bagus, tapi tidak ada nyambar guys. Ada sambaran di tengah, tapi di atas dia ada menyambar selungsung. Ikan layaran guys. Di luar dugaan saya ikan layaran. Ikan layaran tuh nyambar, tapi nggak kerekod sama kamera. Dia sekilas aja nyambar. Terus keluar dia benderanya gitu guys. Wah, saya harapannya udah besar sekali guys. Ini mudah-mudahan bisa nyambar umpan saya. Ternyata tidak ada ini. Tapi malam itu udah jam 6 mulai ada gerimis guys. Mulai ada gerimis. Udah jam 6 itu udah mulai datang gerimis guys. Tapi kecil sekali. Tapi perasaan saya udah mulai nggak enak, tumben guys. Ini memang udah perasaan ini kental sekali. Saya kok harus pindah dari sini pas gerimis itu. Jadi dilihat di sebelah kanan, mendung itu tebal guys, hitam sekali guys, mengarah ke kita guys. Anginnya itu mengarah ke kita. Jadi perasaan saya tuh sama teman saya tuh namanya Mas Mulyadi. Mas, kita harus pergi kah mas ke goa mas? Soalnya di sebelah kita spot jarak 15 meter itu ada goa guys. Makanya tali saya bawa untuk naik ke goa. Jadi Mas Mulyadi ngikutin saran saya. Jadi saya apa yang perlu dibawa? Nggak usah dibawa, yang penting dompet sama ini HP segala macem itu yang bisa kita amankan dulu di goa untuk keamanan guys. Soalnya kan ini bukan anti air semua guys, pakai HP 2 juga. Jadi kita berangkat ke goa, melipir di ini
cuman sepis ada setengah meter dari pinggir tebing tuh. Jadi kita langsung melipis ke sana. Nggak selang lama guys, hujannya datang guys. Besar, bener pikiran saya udah. Pantesan saya harus mau pindah, perasaan udah nggak enak guys. Tak selang lama di gua itu ada ranting-ranting guys. Soalnya gelap, biar saya nggak pakai main senter-senter, jadi kita ngidupin api, perapian guys. Jadi ada di dalam gua itu bekas saya yang mancing sebelumnya. Jadi ada botol sama bekas bikin mie itu, mie gelas. Ya itu kan gabusnya bisa saya bikin ini, bikin perapian guys, biar hidup. Terus tak ambilkan daun-daunan tuh untuk saya tutup. Jadi timbullah seperti api unggun guys. Saya bersyukur, tapi jarak lebar dari gua itu kurang lebih ada 5 meter guys. Itu kayak ada tingkat 1, tingkat 2. Jadi posisinya seperti ini guys. Jadi kita duduk yang paling bawah. Padahal saya ngidupin api yang sebelah kanan guys. Soalnya lebih cenderung di sana nggak kena debu, lebih bersih karangnya guys. Itu kalau yang di sebelah saya ini terlalu kotor guys, banyak tanah-tanah. Jadi saya nggak di sana. Setelah itu saya ngantuk guys. Orang namanya hujan, tapi joran tersebut yang tadi kita lewatin tuh itu masih ada umpan tongkol, umpan ada belut. Itu segala macam saya pakai itu 4 joran turun semua, masih di situ. Posisi keikat. Dia kalau mungkin ditarik ikan masih ada tali. Masih ada untuk nahan. Tuh kita lebih aman. Tak selang lama kita ngomong lagi guys di goanya itu guys. Saya kan ketiduran guys. Jadi udah capek, teman saya tetap masih duduk senderan sama karang. Nah, di situ guys. Teman saya itu pas saya tidur bau ini bakar sampah itu jadi berubah, katanya beliau Mas Mulyadi. Ini bukan rekayasa, bukan apa, Mas Mulyadi yang cerita sendiri. Kita ada on di kamera. Belum jatuh juga ada wangian tadi. Ini itu ini kita berdua di sini. Ini kita berdua. Tadi sebelum kita istirahat di sini ada sedikit lah yang datang kayak sedikit bau wangi lah. Setelah kita bakar-bakar itu ya, Setelah bakar-bakar di wilayahnya. yang penting kita selamat. Yang penting selamat. Doanya guys, ini enggak ada unsur rekayasa. Nah, nggak selang lama hujan kan deras sekali guys. Ada suara guys dari atas goa pas lulusan kita duduk. Saya beruntung guys. Suaranya itu keras sekali, dentumannya duak, buar. Itu kaget, saking kagetnya saya juga kebangun di sana. Terus tanya sama Mas Mulyadi, apa barusan? Ternyata guys, batu jatuh besar di dekat kepala kita, di atasnya. Itu beruntung sekali, itu di goa itu namanya goanya agak gini guys. Jadi kita aman di posisi belakang guys. Ya di depan itu ada pohon guys. Kalau di Bali sini ada namanya pohon gamal. Kalau di Jawa juga ada yang orang Jawa mungkin itu kayu hujan. Nanti bisa di ini tuh. Itu daunnya kecil-kecil seperti ini banyak guys. Dia tumbuh di depan pas goa. Jadi saya senter guys, pakai lampu kita sorot apa yang jatuh tadi. Kita nggak lihat bentuknya, kalau lihat suaranya memang batu guys. Terus ada dahan ranting patah dari atas yang bekas dia longsoran kena batu itu. Dihantam, jadi kena ke pohon yang saya bilang gamal, apa itu kata orang Bali, kalau di orang Jawa kayu hujan. Itu dia diam di atas pot patahannya itu. Dibilang kalau ini nyangsang apa-apa katanya guys. Itu guys, diam di atas. Kita rekod itu. Nah, setelah diam beberapa lama, kita bilang sama Mas Mulyadi, kita jangan keluar dari goa. Itu posisinya kan hujan keras, petir guys. Kita
saling ingetin, jangan sampai keluar, diam aja, apapun yang terjadi dia dalam gua aja. Itu pengalaman yang tidak akan saya lupakan guys, selama saya mancing guys. Terus tidak selang lama, kurang lebih kita namanya perkiraan guys, kita nggak iniin jam saya juga error kena air. Jadi kurang lebih ada jarak 30 menit apa 20 menitan guys itu guys, bisa kurang lebihnya seperti itu. Setelah ada jatuh pertama, batu pertama jatuh itu, ada suara lagi guys di sebelah kiri. Ini kalau sebelah kiri tempat saya mancing guys sama Mas Mulyadi itu. Jadi suaranya keras, dentumannya itu langsung debuak. Tepur, dari suaranya lebih besaran batu yang kedua ini. Kalau pikir saya udah batu jelas. Jadi kita berusaha walaupun apa yang terjadi di sana nggak boleh keluar dari goa. Risiko guys, takutnya ada ini kita biar selamat guys, biar tidak terjadi yang kita inginkan guys. Jadi kita bilang sama Mas Mulyadi sambil pegang saya kamera, kita nggak bisa melihat langsung kejadiannya yang di sebelah kena ke apa kena ke joran, apa kena ke apa, kita nggak tahu. Soalnya jaraknya kurang lebih 15 meter. Jadi Mas Mulyadi maju ke depan pakai senter, dia kan ada pospor kalau di ini mancing tuh di atasnya tuh ada untuk warna agak kuning apa gimana, jadi kelihatan kayak bintang jadinya. Itu kalau kena dia, kalau masih ada kelihatan dia dimakan ikan kelihatan. Di center dari kejauhan guys, dari depan gua itu, tapi gak berani keluar, tapi di sampingnya aja. Jadi itu jorannya bilang udah gak ada guys, yang punya Mas Mulyadi. Gimana Mas? Saya tanya. Ternyata joran saya yang gak ada, Mas Andre. Tapi yang dipunya Mas Andre yang sebelahnya itu masih ada. Waduh, berarti kena ke joran. Perkiraan guys, itu ke tempat kita mancing, tapi itu posisi kan malam. Kita juga nggak mungkin kita langsung ke sana, risiko juga. Jadi saya diam aja sambil menunggu pagi guys. Satu malaman saya tidur di goa, diam. Pas menjelang pagi, itu dah kita on lagi kamera GoPro-nya. Kita cek guys, mau di pas rantingnya suruh ambil, yang waktu itu diam di atas itu suruh ambil sama Mas Mulyadi. Bekas jatuhnya pas di kepala kita guys, berdua guys. Jadi diambil, habis itu dia turun pelan-pelan sama saya guys. Soalnya kan licin bekas hujan. Jadi kita udah siapkan tali ini guys. Ada tali ini guys. Kita ikat-ikat jadi untuk mudah untuk turun. Jadi langsung mengarah ke tempat joran guys. Dilihat dari kejauhan udah punya Mas Mulyadi, yang satu aja yang ada, satunya nggak ada. Dari kejauhan jarak 5 meter itu kan ada spot kita mau ngambil itu yang kemarin dapat 51 up. Itu di situ kan ada naik. Jadi naik itu saya kaget sekali guys. Kita ada box. Box itu stropom dikasih triplek tebal 1 cm. Itu hancur guys. Hancur. Terus joran punya Mas Mulyadinya yang sebelah, Emperor sama Dewa BG, itu habis hilang. Tali yang pengikatnya itu dia udah lepas biasa, udah gini. Berarti batu itu kena ke jorannya pas di tengah tempat dia ngikat, jadi dia lepas. Gitu guys. Ini joran udah jatuh, udah ke dasar laut. Terus habis itu, ini buktinya, ini kita ambil dulu, kita tengok dulu ke belakang sebentar guys, kita ambil guys. Nah, ini capung saya ini guys. Ini posisinya guys, ini guys. Ini buat nyari umpan guys. Ini namanya pemburu monster nyari umpan untuk pagi guys. Nah, ini kita taruh guys di atasnya itu tempat joran itu yang tadi itu. Jadi dia berdiri seperti ini, lengkap seperti ini. Jadi pas kejalanin batu guys, jalannya batu guys. Yang untuk ujung pertama udah jadi 3 ini guys. Maaf, ini yang ini patah. Ini kan udah sambungan ke sini guys. Ujungnya aja yang patah.
Terus relnya saya lihat kagetnya ini semua udah nggak ada. Ini sudah terlepas. Terus untuk tempatnya relnya ke sini sudah nggak ada, ini nggak bisa dipakai ini guys. Udah nggak bisa dipakai. Ini ke Jalan Batu. Ini buktinya. Ini untuk memang batu besar yang ini kena ke joran kita. Ini untuk nyari umpan kalau di pemburu monster guys. Ini kalau dapat umpan hidup kita pakai umpan guys untuk pagi hari. Tapi kita nggak jadi guys. Ininya udah seperti ini guys. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan guys. Ini yang sangat-sangat berisiko. Itu memang asli guys. Untuk yang kita ceritakan, yang kita barusan bicarakan, itu sampai saya nggak bisa nahan napas. Apa kok kejadian itu kok kayak saya diingatkan guys, harus cepet pergi di situ. Ya kalau kita tetap maksain kita mancing posisi hujan, ya saya nggak bisa ngomong guys. Itu pas lurus joran, kita beristirahat di situ, duduknya nunggu ikan makan ya sama liatin joran di situ. Gitu guys. Kayaknya itu pengalaman yang sangat-sangat berharga bagi saya untuk kedepannya biar lebih hati-hati. Kita cuman selaku saya maaf, bukan ini selaku angler saling ngingetin. Maaf kalau saya ini bukannya saya tuh mengguruin guys, tidak mengingatkan guys. Kalau memang ini spot-spot yang potensial seperti ekstrim sekali, posisi cuaca kurang bagus, mohon dihindari guys. Ini mungkin kemarin waktu datang pertama masih belum apa-apa, kita ngetrip 2 hari guys. Jadi minggu siangnya saya udah berangkat kemas-kemas guys. Soalnya udah takutnya ada hujan lagi, takut ada longsoran batu lagi. Kita jadi akhiri guys, sambil bersyukur kita masih bisa selamat guys dari kejadian musibah itu. Kalau masih joran apa kita bisa masih cari, nanti ngumpul-ngumpul lagi. Tapi hal yang penting kita harus jaga keselamatan nomor 1. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan guys. Untuk pelajaran untuk kedepannya guys. Kalau memang cuaca kurang bagus, mungkin saya masih agak ngerem, mungkin bisa mancing di tempat-tempat yang aman guys. Ya seperti itu pengalaman kemarin terakhir saya mancing guys. Oke guys, dadah guys. Itu yang kemarin kita iniin guys, alamin, kita ceritakan di sini. Jadi kita off dulu guys, tak tutup guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.